Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu. Yang pertama Anissa, yang kedua Huda, yang ketiga Reza, yang keempat Linda. Alhamdulillah tidak ada yang absen, berangkat semua. Untuk melanjut ke materi pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah. Tapi sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengingat materi minggu lalu terlebih dahulu. Ada yang masih ingat untuk materi minggu lalu? Ya benar, materi minggu lalu adalah materi tentang toharo. Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Dan setelah kita mulai tentang toharo, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Kalian pasti sudah pernah melakukan sholat berjamaah ya anak-anak. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan salah satunya itu menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Jadi sholat jamaah itu pasti pernah kalian lakukan itu di masjid, di musola, atau mungkin di rumah kalian sendiri. Seperti itu. Untuk sholat jamaah itu memiliki hukum sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang ulama yang menghukumi sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah, atau apabila ada orang lain yang sudah melakukan itu maka gugur kewajiban yang lainnya. Seperti itu. Dan sholat fardu yang sering kita lakukan yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu lebih diutamakan untuk sholat secara berjamaah dibanding dengan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, keutamaan tersebut itu diambil dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bisa mengurangi serina darajatan." Yang artinya bahwa sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat secara munfarid 27 derajat. Jadi dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid. Dan apa sih syarat-syarat untuk sholat berjamaah? Yang pertama adalah adanya imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah atau orang yang paling depan dalam sholat berjamaah. Untuk yang kedua yaitu adanya makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga adalah imam dan makmum itu harus di dalam satu majelis atau satu tempat. Jadi tidak boleh itu imam dan makmum itu terpisah. Seperti contoh, imamnya lagi di masjid terus makmumnya lagi di rumah atau di pasar, itu tidak boleh. Untuk yang keempat itu adalah makmum harus mengikuti sholatnya imam. Jadi apabila imam itu sholatnya isya, maka makmum harus sholat isya. Jangan seperti imam sholatnya isya tapi makmumnya malah sholat subuh atau sholat subuh maghrib, itu tidak boleh, tidak bisa menjadi syaratnya sholat berjamaah. Seperti itu. Mungkin untuk materi dari Bapak cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira tidak ada. Kita lanjutkan sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini Bapak ada 4 buah amplop. Jadi nanti anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu mendapatkan 1 amplop. Dari amplop tersebut itu ada beberapa pertanyaan, nanti kalian diskusikan bersama teman-teman. Nah, bagi yang sudah selesai atau yang
atau yang sudah selesai berdiskusi, ada yang mau menerangkan di depan. Kalau ada yang mau, nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pulpen. Coba ada yang mau menjelaskan di depan? Ya, saudara Huda mau menjelaskan di depan? Silakan dijelaskan kepada teman-teman apa itu sholat jamaah. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih saudara Huda, ini hadiah buat kamu. Ya, mungkin cukup untuk hari ini pelajaran pendidikan agama Islam tentang sholat berjamaah. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, sholat berjamaah adalah sholatnya 2 orang atau lebih, yang satunya menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum, seperti itu. Ya, untuk tugas dari Bapak ingin tahu berapa sih kalian sholat berjamaah di rumah, atau sering atau tidak. Jadi Bapak ingin tahu berapa kali sholat anak-anak itu sholat berjamaah selama 1 minggu depan. Jadi kalian menulis sebuah cerita atau gimana ya, kita menulis sebuah cerita di satu lembar kertas. Nanti di situ anak-anak tulis berapa kali anak-anak sholat berjamaah selama seminggu, dan besok minggu depan dikumpulkan ke Bapak dan nanti diceritakan di depan bersama-sama. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.